pemberhentian kami sebagai perangkat kampung, yang kami tahu ada aturan terutama edaran Sekda berkenaan dengan pemberhentian itu. Artinya ada 4 poin yang harus memenuhi syarat untuk pemberhentian, tetapi oleh petinggi terpilih mereka tidak lagi melihat kepada 4 poin tadi yang dari edaran Sekda. Nah, untuk poin 3 sudah habis masa jabatan, memang kita akui bahwa masa jabatan kita berakhir di bulan Mei, tetapi karena ada aturan Undang-Undang Permendagri 112 berkenaan dengan perangkat kampung, kemudian dikuatkan lagi di kabupaten edaran Sekda bahwa yang boleh menggugurkan kami hanya 4 poin, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena usia sudah cukup 60 tahun, berhalangan tetap, atau melanggar hukum, artinya terpidana. Hanya itu menurut aturan yang boleh menggugurkan kami. Tetapi di sini petinggi menggugurkan kami semuanya tidak berdasarkan ke 4 kriteria yang berdasarkan surat edaran dari Sekda tadi, untuk meminta rekom ke camat untuk melengsarkan kami, yaitu menjadi tim sukses nomor urut 3 waktu Pilkam. Kemudian di sini katanya sudah berkonsultasi ke BPMK Kabupaten Kutai Barat. Nah, poin 5 ini juga kami sangat heran kenapa ini menjadi dasar mereka, pertimbangan mereka. Sementara kantor BPMK di Kutai Barat tidak ada. Justru yang ada adalah DPMK. Nah, ini. Kemudian yang terakhir data rekomendasi Camat Lungi Iram. Nah, sementara rekomendasi Camat Lungi dikeluarkan tanggal 3 Mei 2021. Sementara permohonan petinggi untuk permintaan rekomendasi ke camat baru dilayangkan tanggal 30 April. Berarti rekomendasi camat ini berkenaan dengan SK perhentian kami berdasarkan rekomendasi camat, maka terbitlah SK petinggi Kampung Long Iram Kota. Kami anggap cacat hukum. Di sini SK-nya berkop Kampung Long Iram Kota. Kemudian keputusan kepala kampung ini sudah bernomor 5. Sementara sebulan dia menjabat sebagai petinggi, setahu kami baru mengeluarkan 1 keputusan petinggi saat pembentukan tim TPK, tim pelaksana kegiatan. Berarti petinggi baru mengeluarkan nomor 1 surat keputusan. Tetapi SK ini sudah menunjukkan nomor 5. Nah, kemudian 2, 3, dan 4 itu tentang apa SK petinggi? Nah, ini berkenaan dengan nomor surat. Kemudian berkenaan dengan redaksi SK ini, di sini memuat tentang peraturan kampung kalian luar, bukan Kampung Long Iram Kota. Kampung kalian luar ini memuat tentang penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung. Nah, di sini di bawah sudah mengatakan lain lagi. Di atas mengatakan kalian luar, di bawah tentang tata kerja pemerintahan Kampung Long Iram Kota. Ini berkenaan dengan SK. Yang terakhir yang kami sangat keberatan, yaitu berkenaan dengan poin 10, bahwa yang menjatuhkan kami sebagai perangkat kampung di sini adalah peraturan kampung kalian luar nomor 04 tahun 2018 tentang penetapan susunan organisasi tata kerja pemerintahan kampung. Nah, di sini kampungnya Long Iram Kota lagi dimuat. Keputusan kampungnya adalah kalian luar. Berarti salah kampung. Nah, inilah yang terakhir Pak Petinggi menandatangani SK ini. Nah, jadi kami menganggap Pak Petinggi sangat salah besar di dalam menerbitkan SK ini yang kami anggap cacat hukum. Nah, ini SK Kepala Desa untuk memberhentikan kami. Nah, ini kami anggap cacat hukum. Karena apa? Karena dia tidak membaca lagi sebagai seorang pemimpin, tidak mempertimbangkan, tidak
baca lagi, tidak menelaah lagi SK yang dibuat oleh stafnya, bahwa yang dipikirkannya kami juru tulis dan saya sebagai kasih pembangunan harus lengser. Intinya itu, makanya dia tidak membaca lagi apa-apa, menimbang, mengingat, dan berakhir memutuskan bahwa kami harus lengser. Intinya itu di dalam penerbitan SK ini yang kami anggap cacat hukum. Dia menerbitkan SK ini kan tanggal 4. Nah, tanggal 4 Mei 2021. Sementara kalau tidak salah ingat kami, SK kami itu berakhir tanggal 26 Mei. Masih ada waktu. Menyikapi tentang SK pemberhentian kami ini yang kami anggap cacat hukum, kami sudah membuat nota keberatan terhadap pemberhentian kami yang kami tujukan kepada Bupati, CQ-nya Kepala Dinas DPMK Kabupaten Kutai Barat. Itu sudah kami masukkan laporan nota keberatan kami, itu tujuan utamanya. Kemudian kami tembuskan kepada DPRD Kabupaten Kutai Barat, kami tembuskan ke Inspektorat Kutai Barat, kami tembuskan ke Sekda Kabupaten Kutai Barat, kemudian kami tembuskan ke Kecamatan Longiram, yang terakhir kami tembuskan ke Polsek Longiram. Setelah surat-surat itu sudah kami sampaikan, termasuk tembusannya, sampai hari ini kita belum dapat konfirmasi balik apa tanggapan dari pemerintah daerah terhadap nota keberatan yang kami sampaikan. Laporan masyarakat tentang penggantian perangkat kampung Longiram Kota, ya karena ini suratnya baru masuk Pak, ini surat baru masuk, tentunya akan kami segera tindak lanjuti. Yang pertama, kami akan pelajari apa materi yang dilaporkan. Nah, sehingga nanti kita lakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, perlu juga kami informasikan bahwa sebelum adanya pelaksanaan pemilihan petinggi serentak, kita sudah menyampaikan kepada seluruh camat dan seluruh pemerintah kampung, para petinggi, edaran tentang pembinaan pemerintahan kampung yang berkaitan dengan penggantian perangkat kampung, karena kita antisipasi nanti pada saat terlantiknya pemerintah kampung yang baru, dalam hal ini petinggi yang baru, jangan sampai terjadi kesewenangan dalam melakukan pergantian perangkat kampung. Nah, oleh karena itu kita telah menyampaikan surat jauh-jauh sebelumnya sebagai pedoman bagi camat dan bagi pemerintah kampung dalam melakukan pergantian perangkat. Itu sudah kita lakukan. Nah, ternyata juga dalam perkembangan setelah terlantiknya para petinggi terjadi ada pergantian perangkat yang dilakukan, yang diduga dan unsur dalam hal ini kalau secara ini kita melihat ada kelemahan atau kelalaian dalam administrasi. Sebagai contoh tadi di dalam konsideran disebut nama kampung lain, bukan kampungnya sendiri, sehingga itu menunjukkan bahwa ketidaktelitian oleh pemerintah kampung dalam hal petinggi yang melakukan pergantian kampung, sehingga dalam menerbitkan SK bisa mengadopsi nama kampung lain. Ini yang mungkin itu juga nanti menjadi langkah apa yang kami lakukan setelah kami pelajari, dan karena ini baru masuk suratnya, kita akan segera tindak lanjuti berkoordinasi dengan camat dan petinggi yang bersangkutan. Pasti kami akan panggil, akan lakukan panggilan untuk mengklarifikasi langkah-langkah dan meluruskan apa yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan sampai terjadi kesewenangan dalam penggantian perangkat kampung. Nah, secara umum kita mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di pemerintahan kampung kan wajib bagi petinggi untuk terbuka. Artinya kan itu keterbukaan publik, melakukan musyawarah, persiapan musyawarah itu masukan daripada masyarakat, sehingga tidak terlalu salah kalau seandainya Pak Petinggi sebelum melakukan sesuatu beliau selalu mengundang masyarakat, mohon pendapat bagaimana langkah yang harus dilakukan.
Hanya saja dalam hal ini yang kita lihat tadi itu, walaupun kita sudah mendapatkan dukungan masyarakat, tetapi dalam proses administrasinya kita tidak boleh lepas daripada ketentuan yang ada. Kembali seperti saya sampaikan tadi, kan ada aturan. Proses penggantian perangkat kampung ada aturan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau dia mengundang masyarakat, ya iya saja, sah saja. Karena wajib, menurut saya, bagi pemerintah kampung, setiap kegiatan pembangunan di kampung dia harus mengundang masyarakat, baik itu BPK, baik itu lembaga adat maupun tokoh masyarakat yang ada, karena harus ada keterlibatan juga, baik mulai dari perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengawasan pembangunan itu gitu. Nah, namun dalam hal ini mekanisme sudah dilaksanakan, tetapi eksekusi kegiatannya yang kita lihat ada persoalan, yaitu yang ada kecenderungan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang saya lihat dari data yang telah disampaikan. Oleh karena itu kami perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui camat, dan nanti petinggi yang akan kami panggil. Kalau memang itu ternyata melanggar dan tidak sesuai ketentuan, kan kita minta diperbaiki. Terkait dengan SK, makanya saya sampaikan nanti secara berjenjang. Salah satu bentuk pembinaan yang kami lakukan kan adalah menerbitkan SK atau menerbitkan pembinaan terhadap pemerintah kampung yang jauh sebelumnya sudah kami lakukan. Nah, sekarang kan pemerintah kampung dalam hal ini petinggi telah melakukan kekeliruan di dalam pembentukan SK. Nah, tentunya kami akan pelajari dulu sejauh mana kekeliruan itu dilakukan, karena secara pemerintah kami kan tidak bisa menghukum yang bersangkutan secara langsung. Tapi kalau itu ada keberatan pihak yang dirugikan, kan kita tidak bisa menghalangi itu. Tapi secara administratif, karena pembinaan kita adalah pembinaan administratif pada pemerintah kampung dalam hal ini petinggi, maka kami akan lakukan langkahnya saya belum bisa katakan saat ini, karena belum melihat secara keseluruhan tingkat, bisa katakanlah kesalahan administrasi yang dibuat. Jadi belum bisa kita melakukan. Tapi secara gambaran, kalau itu administrasi itu ada penyimpangan tidak sesuai dengan aturan, maka kita bisa meminta itu dibatalkan. Tapi kalau itu hanya administrasi kecil yang bisa diperbaiki tanpa harus membatalkan, itu bisa lanjut. Jadi ada dua opsi. Tetapi secara teguran administratif pasti kita akan buat, karena jangan sampai petinggi membuat langkah-langkah yang keliru, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang kita buat, nanti pasti kita lakukan langkah-langkah pembinaan. Setelah ini nanti akan lakukan pembinaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Nah, tentunya nanti kan karena ini berkaitan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh camat, nanti kita juga akan harus tahu kenapa Pak Camat mengeluarkan rekomendasi, dasar pengirannya apa. Tuh, jadi dalam hal ini kan kami ini masih dalam proses lakukan verifikasi, klarifikasi terhadap kasus yang muncul ini. Jadi belum bisa mengeluarkan langkahnya harus seperti ini. Tapi dari hasil verifikasi kami nanti, maka kami akan menyarankan ke camat harus buat seperti ini. Para petingginya kami harus buat seperti ini, supaya kembali ke yang seharusnya dilakukan oleh petinggi.